مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pada hari yang penuh keagungan, ketika Allah memutuskan untuk menurunkan Adam dan Hawa dari surga ke bumi, mereka melangkah dengan berat hati namun penuh harapan, sambil menyadari bahwa setiap detik adalah ujian atas keimanan yang harus ditempuh dengan sabar. Ketika kaki mereka menyentuh permukaan bumi yang keras dan gersang, angin berhembus lembut mengiringi langkah mereka, dan langit yang tadinya cerah perlahan berubah menjadi saksi bisu perjalanan panjang umat manusia. Di antara debu dan pasir yang bergulung, Adam berkata dengan nada penuh kebijaksanaan, "Wahai Hawa, marilah kita terima takdir Allah dengan ikhlas. Sebab setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya." Sehingga Hawa pun membalas dengan lembut, "Semoga kasih sayangnya senantiasa menerangi jalan kita." Meskipun perpisahan dari kenikmatan surga menyisakan luka di hati, kedua insan itu saling menguatkan sambil berdoa agar rahmat Allah selalu menyertai setiap langkah yang mereka ambil. Mereka menjelajahi lembah dan bukit yang asing baginya, sambil mendengarkan bisikan alam yang seolah mengajarkan tentang kerendahan hati dan keagungan Sang Pencipta. Setiap jejak yang tertinggal di tanah itu diiringi dengan doa tulus, karena Adam dan Hawa yakin bahwa setiap langkah merupakan bagian dari rencana ilahi yang tidak terduga. Dalam hening malam, sinar rembulan dan bintang-bintang menjadi saksi bisu atas tekad mereka untuk memulai kehidupan baru meski jauh dari kemewahan surga yang telah mereka tinggalkan. Hawa dengan lembut bertanya sambil menggenggam tangan suaminya, "Apakah engkau merasakan beratnya takdir yang kini menimpa kita, sedangkan setiap ujian pasti memiliki hikmah yang tersembunyi?" Sehingga Adam menjawab, "Ya, semoga keimanan kita menjadi pelita dalam kegelapan ini." Dengan perasaan campur aduk antara kesedihan dan harapan, mereka terus melangkah sambil mengingat bahwa setiap cobaan adalah rahmat yang harus diterima dengan penuh syukur kepada Allah. Akhirnya, dengan mata yang menatap cakrawala yang luas, Adam dan Hawa berikrar dalam hati untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, meskipun perjalanan hidup di bumi penuh dengan ujian yang tak terduga. Setelah bersatu kembali di bumi, Adam menyusun keturunannya dengan kebijaksanaan ilahi, sehingga ia memutuskan untuk membagi anak-anaknya ke dalam dua kelompok yang berbeda berdasarkan sifat dan akhlak yang dimiliki. Dengan hati yang penuh keprihatinan, ia menetapkan agar anak-anak yang berakhlak mulia ditempatkan di atas bukit yang dianggap suci, sementara mereka yang memiliki sifat buruk diletakkan di lembah yang penuh dengan cobaan. Hawa mengingatkan sang suami sambil memandang jauh ke depan, "Marilah kita berharap agar pembagian ini membawa kedamaian, sebab setiap jiwa memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik." Sehingga Adam pun mengangguk penuh pengertian. Namun, di tengah kehidupan baru yang disusun itu, benih konflik mulai tumbuh ketika rasa iri hati mulai menghinggapi di antara saudara-saudara, sehingga perselisihan pun mulai mengemuka. Dalam sebuah peristiwa yang memilukan, Kabil yang diselimuti kecemburuan mengambil senjata dan dengan cepat melumpuhkan Habil, meskipun Habil berusaha menenangkan dengan berkata, "Saudaraku, mari kita selesaikan perbedaan ini dengan kasih sayang Allah." Namun kata-kata itu tak mampu menghentikan kezoliman. Adam menangis menyaksikan peristiwa tragis itu dan dengan getir berkata, "Wahai anak-anakku, apakah inilah awal dari kehancuran yang telah digariskan Allah bagi umat manusia, sehingga air mata menetes sebagai bukti kepedihan hati seorang ayah?" Meski duka mendalam menyelimuti, Adam berusaha mengajarkan nilai keadilan dan kebaikan kepada keturunan yang masih tersisa, karena ia yakin bahwa setiap hati bisa kembali kepada cahaya keimanan. Dalam pelukan Hawa yang penuh kasih, ia berbisik, "Kita harus terus mengingat bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah, dan perbedaan ini semoga menjadi pendorong bagi perbaikan di masa depan, sehingga doa mereka menguatkan satu sama lain." Dengan langkah perlahan namun pasti, keluarga Adam mulai menyebarkan ajaran kebaikan kepada setiap generasi, meskipun bayang-bayang konflik pertama masih menyisakan luka mendalam.
Akhirnya, dengan tekad yang tak tergoyahkan, Adam menegaskan kepada seluruh keturunannya, "Ingatlah bahwa setiap tindakan memiliki akibat, dan marilah kita hidup dengan penuh tanggung jawab serta selalu mencari petunjuk dari Allah yang Maha Mengetahui, sehingga harapan untuk kebaikan kembali menyala di tengah gelapnya dunia." Pada malam yang sunyi, di tengah keheningan yang menyelimuti dunia, Adam terbangun karena sebuah mimpi aneh yang membuat tubuhnya bergetar hebat, sehingga ia merasakan kegelisahan mendalam yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Di bawah sinar rembulan yang lembut, ia mendapati dirinya terhanyut dalam mimpi di mana tubuhnya mengeluarkan cairan secara tiba-tiba, yang membuat pikirannya dipenuhi tanda-tanda kebimbangan dan keheranan. Hawa, yang selalu peka terhadap perubahan dalam diri suaminya, mendekat dengan lembut dan berkata, "Wahai Adam, apakah ada yang mengganggu tidurmu, dan mungkinkah mimpi ini menyimpan pesan dari Allah, sehingga kehadirannya menenangkan hati Adam yang gelisah?" Dengan penuh kejujuran, Adam pun menceritakan mimpi itu, menjelaskan bahwa ia merasa seakan-akan air kehidupan mengalir deras dari dalam dirinya, yang kemudian mengubah lingkungan sekitarnya menjadi sesuatu yang asing dan penuh makna tersembunyi. Dalam perbincangan yang mendalam, Hawa bertanya lagi, "Apakah engkau percaya bahwa mimpi ini adalah salah satu cara Allah menyampaikan peringatan, meskipun bentuknya begitu tak biasa?" Sehingga Adam menjawab dengan keyakinan, "Ya, setiap mimpi dari Allah selalu memiliki makna mendalam, meskipun sulit dipahami pada saat itu." Sambil duduk di bawah sinar rembulan, mereka membahas kemungkinan bahwa cairan itu adalah simbol dari energi kehidupan yang tersembunyi, yang mungkin menjadi cikal bakal bagi makhluk-makhluk baru yang akan muncul di bumi. Dalam diskusi yang semakin serius, Adam menyatakan bahwa mimpi tersebut adalah ujian iman, sedangkan Hawa dengan sabar mengingatkan bahwa setiap tanda dari Allah harus diterima dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan. Keduanya menyimpulkan bahwa mimpi itu merupakan peringatan akan perubahan besar di masa depan, dan alam semesta sedang bersiap menyambut kelahiran makhluk yang akan memainkan peran penting dalam sejarah manusia. Dalam keheningan yang penuh makna, Hawa mengajak, "Marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam memahami pesan ini, karena setiap rahasia yang datang pasti memiliki tujuan mulia," sehingga doa mereka pun menyatu dengan keagungan malam. Akhirnya, dengan tekad yang menguatkan hati, Adam dan Hawa berjanji untuk selalu mendengarkan bisikan hati dan mengikuti petunjuk Allah, sambil berharap makna mimpi itu akan terungkap seiring waktu meskipun keraguan masih menyelimuti pikiran mereka. Sesaat setelah mimpi yang mengguncang hati Adam, tanah di sekelilingnya bergetar hebat, sehingga setiap butiran pasir tampak menari mengikuti irama kekuatan alam yang tak terduga. Getaran itu menyebar ke seluruh bumi, dan cairan yang jatuh dari tubuh Adam seolah menyatu dengan tanah, menjadi benih kehidupan bagi makhluk baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam keheningan yang mendalam, makhluk-makhluk asing mulai muncul dari celah-celah bumi, mengumumkan bahwa keberadaan mereka adalah manifestasi rahasia dari ciptaan Allah yang kini terungkap kepada manusia. Dengan suara menggema penuh misteri, salah satu makhluk itu berseru, "Kami adalah Yajuj dan Majuj, keturunan dari cahaya dan kegelapan yang dikaruniakan oleh Allah, dan kehadiran kami adalah tanda perubahan zaman yang akan datang," sehingga kata-katanya menyelimuti udara dengan aura keagungan. Dengan penampilan yang asing namun dipancarkan aura kepercayaan diri, mereka mendekati Adam dan Hawa, dan dengan bangga mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari umat manusia, meskipun berbeda rupa dari keturunan sebelumnya. Adam yang terkejut namun berusaha bersikap bijaksana bertanya, "Apakah kalian datang membawa pesan yang telah diatur oleh Allah, dan apakah kehadiran kalian merupakan peringatan atas takdir yang belum terungkap?" Sehingga makhluk itu menjawab tegas, "Kami adalah perwujudan rahasia alam semesta yang diciptakan Allah, dan kehadiran kami melengkapi takdir yang telah tertulis dalam kitabnya." Dengan campuran kekaguman dan kecemasan, Hawa menyimak setiap kata mereka sambil menggenggam tangan Adam, berbisik, "Semoga kita dapat memahami maksud kehadiran mereka, sebab setiap tanda pasti membawa pelajaran yang harus direnungkan bersama Allah." Percakapan antara Adam, Hawa, dan makhluk itu berlangsung dengan nuansa kerendahan hati dan penghormatan, meskipun mereka sadar pertemuan ini merupakan awal dari babak baru dalam sejarah bumi yang penuh ujian. Yajuj dan Majuj kemudian menjelaskan bahwa asal-usul mereka adalah hasil dari kekuatan misterius yang terhubung dengan mimpi Adam, dan bahwa mereka akan memainkan peran penting dalam menentukan nasib manusia di masa depan, meskipun penjelasan itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Dengan segala keanehan yang menyelimuti peristiwa itu, Adam dan Hawa menerima kehadiran Yajuj dan Majuj sebagai bagian dari ciptaan Allah yang penuh rahasia, sambil berdoa agar petunjuknya senantiasa menyertai mereka dalam menghadapi kenyataan yang baru terungkap ini. Di tengah malam yang sunyi, Adam kembali dimanjatkan ke alam mimpi, di mana ia melihat gambaran mengerikan tentang masa depan yang dipenuhi kehancuran besar akibat kekacauan yang disebabkan oleh Yajuj dan Majuj. Dalam mimpinya, ia menyaksikan bumi yang pernah subur berubah menjadi ladang kehancuran, dengan langit yang kelam dan bumi yang retak, sehingga setiap makhluk hidup terancam oleh bencana tanpa ampun. Saat hati Adam dipenuhi ketakutan, terdengar suara agung yang datang langsung dari hadirat Allah, memerintahkan dengan tegas, "Wahai Adam, inilah peringatan bagi umat manusia, dan sudah tiba saatnya untuk menyiapkan jalan keselamatan bagi yang beriman." Suara ilahi itu bergema dengan kekuatan yang tak dapat diabaikan, sehingga Adam dengan penuh kerendahan hati menjawab, "Ya, aku memenuhi panggilanmu, dan kebaikan ada di tanganmu, sebab setiap ujian adalah ladang amal bagi yang berserah kepadamu." Kemudian, Allah menyampaikan perintah yang lebih mendalam, "Keluarkanlah basunar," yang mengguncang jiwa Adam dan menimbulkan pertanyaan, sambil memaksa ia mencari arti yang tersembunyi di balik perintah itu. Dengan rasa ingin tahu yang menggelora, Adam bertanya, "Apakah basunar itu, dan bagaimana aku harus melaksanakan perintahmu?" Mengingat setiap langkah harus didasari oleh kebijaksanaan dan ketaatan, sehingga terdengar jawaban, "Dari setiap 1.000 manusia, 999 akan menjadi penghuni neraka, dan hanya satu yang akan selamat." Mimpi itu meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Adam, sehingga pada pagi hari ia berbagi pengalaman itu dengan Hawa, yang dengan prihatin menyatakan, "Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita untuk memilih jalan kebenaran dan menghindarkan umat dari kebinasaan." Setelah diskusi panjang lebar tentang makna mimpi dan perintah ilahi, Adam dan Hawa sepakat bahwa tindakan nyata harus segera diambil, meskipun itu berarti meninggalkan pergaulan manusia biasa demi kebaikan bersama. Dengan hati penuh keberanian, mereka memutuskan untuk mengunjungi Yajuj dan Majuj, guna mendiskusikan cara hidup yang lebih bijaksana dan mengajak mereka menuju jalan yang diridhu Allah, meskipun perjalanan itu penuh risiko dan tantangan. Dalam keheningan yang penuh makna, Adam berpesan kepada Hawa, "Marilah kita bertindak dengan segenap hati dan pikiran, sebab setiap langkah kini telah ditetapkan oleh Allah, dan semoga dengan petunjuknya kita dapat menyelamatkan umat dari kehancuran yang akan datang." Menyusul perintah ilahi yang menggema di hati mereka, Adam dan Hawa segera memulai perjalanan dengan keyakinan dan harapan, sambil menyertakan doa dan permohonan petunjuk dari Allah yang Maha Pengasih. Dengan semangat menggebu, mereka mendekati wilayah tempat Yajuj dan Majuj menetap, meskipun sadar bahwa tantangan terbesar adalah mengajak makhluk asing itu kembali ke jalan yang diridhu Allah. Setibanya di perbatasan antara yang dikenal dan yang asing, Adam membuka pembicaraan dengan penuh hormat. "Wahai anak-anak, mari duduk bersama untuk mendiskusikan kebenaran yang telah Allah tetapkan, agar kalian dapat menemukan kedamaian dan petunjuk dalam hidup ini," sehingga suaranya penuh kelembutan namun tegas. Namun, dengan sikap yang acuh, para makhluk itu menanggapi undangan tersebut seolah telah memiliki rencana sendiri untuk masa depan, meskipun kata-kata mereka terdengar dingin dan menolak ajakan itu. Hawa pun menyatakan keprihatinannya, "Kami datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kalian menuju jalan kebenaran yang ditunjukkan Allah, dan semoga dengan kebijaksanaan bersama, perbedaan dapat disatukan dalam tujuan mulia, sehingga pernyataannya mencerminkan niat tulus untuk menyatukan hati yang terpisah." Walaupun demikian, para makhluk tetap berpaling dan menyatakan bahwa komunitas yang telah mereka bangun adalah hasil usaha mereka sendiri, yang meskipun berbeda, memiliki keunggulan dalam cara berpikir dan teknologi yang belum pernah ditemui sebelumnya. Adam yang melihat penolakan itu berkata lirih, "Mungkin inilah takdir yang harus kita terima. Meskipun hati kita mendamba persatuan, kita harus menghormati pilihan kalian dan tetap berdoa agar Allah memberi petunjuk dalam setiap langkah." Sehingga kata-katanya mengandung keikhlasan dan kesedihan mendalam. Sementara itu, Hawa menambahkan dengan keprihatinan, "Setiap keputusan kalian adalah bagian dari rencana Allah, dan kami hanya berharap bahwa suatu hari nanti kalian akan merasakan kasih sayangnya yang agung, meskipun jalan kalian berbeda dari jalan kami." Sehingga kalimatnya menyampaikan harapan meski disertai kekecewaan. Percakapan itu berlangsung dalam nuansa perpisahan yang berat, karena Adam dan Hawa menyadari bahwa meskipun telah berusaha segenap jiwa,
Takdir setiap makhluk adalah urusan Allah yang tidak bisa dipaksakan. Dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan pengertian, mereka pun meninggalkan tempat itu sambil berikrar dalam hati bahwa setiap ciptaan Allah, meskipun berbeda, harus dihormati dan diberi ruang menentukan nasibnya, sehingga perjalanan hidup akan terus mengalir menurut kehendaknya. Di tengah hamparan alam yang luas, Yajuj dan Majuj mulai membangun peradaban megah di celah antara dua gunung yang menjulang tinggi, dengan setiap batu dan logam disusun menggunakan kecerdasan luar biasa dan teknik inovatif. Dengan semangat dan ambisi besar, mereka menciptakan peralatan dan struktur yang memukau, meskipun semua itu dibangun berdasarkan pemahaman mereka sendiri tentang ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Allah. Setiap sudut peradaban yang mereka bangun dipenuhi kemegahan, sehingga mereka menyadari bahwa kemampuan mereka dalam mencipta dan mengatur kehidupan telah melampaui batas yang pernah dialami keturunan Adam. Dalam rapat strategis di aula megah dari batu dan logam, seorang pemimpin mereka dengan tegas menyatakan, "Kita telah mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, dan tidak ada manusia lain yang mampu menandingi kemajuan kita, yang merupakan anugerah Allah yang patut kita syukuri," sehingga setiap kata menguatkan rasa superioritas mereka. Meski pencapaian itu tampak mengagumkan, kecerdasan yang berkembang itu lambat laun berubah menjadi sikap egois, sehingga nilai kemanusiaan mulai terkikis oleh ambisi pribadi yang semakin mendalam. Dalam percakapan penuh kesombongan, seorang tokoh berkata, "Kehebatan kita adalah bukti keagungan Allah yang telah menganugerahkan kemampuan melampaui batas, dan tak ada yang berani mempertanyakan kekuasaan kita," sehingga pernyataan itu menggema dengan aura keangkuhan di antara mereka. Di balik inovasi teknologi dan arsitektur megah yang dibangun, muncul perpecahan kecil yang lambat laun tumbuh menjadi konflik internal. Meskipun semangat persaingan selalu menyertai setiap diskusi dalam komunitas itu. Sementara itu, di luar tembok peradaban, umat manusia di daerah sekitar mulai merasa terasing dan tertekan oleh sikap Yajuj dan Majuj yang mengedepankan kepentingan sendiri di atas kebaikan bersama, meskipun seruan untuk bersatu telah berkali-kali dilontarkan. Dalam setiap pertemuan, para pemimpin dari peradaban itu menampilkan diri seolah tak tergantikan, mengklaim bahwa kemajuan mereka adalah murni anugerah Allah, sehingga menimbulkan kecemburuan dan keraguan di kalangan sesama manusia. Akhirnya, dengan segala kemegahan yang diraih, Yajuj dan Majuj terjerat dalam keangkuhan, sehingga nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan Islam mulai memudar di antara peradaban mereka, meskipun kejayaan mereka tetap terukir dalam sejarah. Di balik gemerlap kemajuan peradaban yang telah dicapai, Yajuj dan Majuj mulai kehilangan akar moral yang seharusnya menopang keadilan, sehingga keserakahan dan nafsu duniawi semakin merajalela. Di setiap sudut peradaban megah itu, muncul konflik kecil yang kemudian tumbuh menjadi pertikaian internal. Meskipun kecanggihan teknologi tidak mampu menutupi luka-luka akibat perpecahan hati. Seorang pemimpin yang dahulu dikenal bijaksana pun mengungkapkan, "Kita telah melupakan pesan Allah yang menuntun kita ke kebaikan, dan keserakahan yang kita rasakan telah mengaburkan pandangan kita." Sehingga pernyataan itu menggema di antara pengikutnya dengan duka. Keangkuhan yang tumbuh perlahan membuat mereka melupakan prinsip keadilan dan kasih sayang, sehingga konflik sengit kerap pecah di antara mereka, meskipun setiap peperangan membawa kerugian yang tak terhitung. Dengan kekuatan yang dahulu untuk membangun, kini disalahgunakan untuk menindas, sehingga peperangan antar sesama pun kian mewabah, meskipun peperangan itu selalu menimbulkan derita dan kehilangan nyawa. Dalam salah satu pertempuran dahsyat, seorang pemimpin Yajuj dan Majuj berteriak, "Kita harus menunjukkan kekuatan kita dan menundukkan setiap musuh, karena inilah jalan menuju kejayaan sejati," sehingga seruan itu menggemparkan suasana dengan intensitas yang mengerikan. Sementara di luar peradaban mereka, masyarakat manusia yang selama ini hidup damai mulai merasa terancam oleh kekejaman penindasan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, sehingga mereka pun menyuarakan kekhawatiran mendalam kepada pemimpin mereka. Dalam diskusi para pemimpin umat, terungkap bahwa ancaman Yajuj dan Majuj tidak hanya terletak pada kekuatan militer, melainkan pada runtuhnya moral yang telah lama menjadi dasar peradaban, meskipun dialog damai telah berulang kali dicoba. Bukti semakin nyata bahwa kemajuan teknologi yang mereka raih tidak sebanding dengan keruntuhan nilai kemanusiaan, sehingga keserakahan dan konflik internal menjadi tanda bahwa keadilan Allah sedang menunggu untuk ditegakkan. Akhirnya, dengan segala kepedihan akibat konflik internal dan penindasan yang merajalela, dunia menyaksikan perubahan drastis yang mengancam keseimbangan umat manusia,
Meskipun pesan moral luhur telah lama terkubur di balik kesombongan yang membutakan hati. Seiring waktu, tindakan agresif Yajuj dan Majuj meluas ke wilayah di luar peradaban mereka, sehingga komunitas manusia yang hidup damai di sekitarnya tiba-tiba merasa terancam oleh serangan brutal yang datang tanpa ampun. Dalam serangkaian serangan yang terencana dengan kecerdasan, mereka menyusup ke desa-desa dan kota-kota kecil, mencuri sumber daya alam yang sangat berharga, meskipun semua itu dilakukan dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap aksi penyerangan itu dilakukan dengan tujuan menguasai dan memperbudak setiap jiwa yang berada di bawah kekuasaan mereka, sehingga masyarakat yang tadinya rukun mendadak diliputi ketakutan dan keputusasaan. Dalam keputusasaan, para pemimpin komunitas yang tertindas berkumpul dan berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah, sambil berseru, "Wahai Tuhan, kirimkanlah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana untuk menuntun kami keluar dari bayang-bayang kezoliman ini," sehingga doa mereka mengalun penuh harapan. Doa itu kemudian menyatu dengan getaran alam, seolah alam pun ikut menyambut setiap permohonan hati yang hancur, meskipun situasi semakin genting dan menguji iman. Di antara kerumunan yang tersiksa, terdengar suara seorang tokoh tegas berkata, "Kita harus bersatu dan mencari jalan keluar dari penindasan ini, karena setiap jiwa yang tertindas adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh kasih." Sehingga seruan itu menguatkan semangat untuk bangkit bersama. Kabar kekejaman Yajuj dan Majuj dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru, sehingga bahkan daerah yang jauh sekalipun ikut mendoakan agar keadilan segera ditegakkan oleh Sang Pencipta, meskipun harapan itu masih samar. Dalam pertemuan yang penuh air mata dan harapan, seorang tetua bijak berkata, "Marilah kita bersatu dalam doa dan persekutuan, karena hanya dengan keimanan yang kuat kita dapat menolak kezoliman yang menggerogoti kehidupan kita, dan semoga Allah mendatangkan pemimpin yang menyelamatkan kita semua, sehingga setiap kata mengandung kekuatan mendalam." Di tengah keputusasaan yang mencekam, masyarakat yang tertindas merasakan panggilan keadilan semakin nyata, meskipun kekuatan penindas tampak tak terkalahkan dan hati mereka dipenuhi keraguan akan masa depan yang suram. Akhirnya, dengan keyakinan yang diperkuat oleh doa dan kebersamaan, komunitas-komunitas itu bersatu dalam harapan keadilan akan segera ditegakkan, sambil menunggu dengan sabar kehadiran pemimpin yang dikirim Allah untuk mengembalikan kedamaian di bumi. Dalam balutan mukjizat dan rahmat Allah, doa umat yang tertindas akhirnya dikabulkan dengan kehadiran Raja Zulkarnain yang terkenal bijaksana dan adil, sehingga sinar pengharapan pun mulai menerangi kegelapan. Zulkarnain, yang telah menjelajahi berbagai belahan dunia dan memetik hikmah dari setiap peradaban, tiba di tengah-tengah umat yang menderita, sehingga wajahnya memancarkan harapan yang tulus dan menenangkan jiwa. Dengan langkah mantap dan penuh tekad, ia mendekati para pemimpin yang berkabung dan berkata dengan suara tegas namun lembut, "Sesungguhnya keadilan Allah senantiasa hadir bagi mereka yang berserah, dan aku telah datang untuk membantu mengembalikan keseimbangan yang telah lama hilang, sehingga setiap kata menginspirasi hati yang mendengarnya." Mendengar kabar kezoliman Yajuj dan Majuj, Zulkarnain tak tinggal diam, melainkan segera merancang langkah strategis untuk menghadapi ancaman itu, meskipun ia tahu perjuangan ini merupakan ujian berat bagi seluruh umat manusia. Dalam diskusi bersama penasihatnya, ia bertanya, "Apakah kita sudah memahami kekuatan dan kelemahan musuh sehingga kita dapat merancang strategi yang efektif dan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga diskusi itu menjadi dasar perencanaan yang matang dan penuh hikmah?" Sementara itu, umat yang mendambakan keadilan menyambut kehadirannya dengan penuh rasa syukur, meskipun mereka telah lama terpenjara dalam penderitaan dan keputusasaan, sehingga setiap hati berseru agar keajaiban segera terjadi. Di hadapan jamaah yang berkumpul, Zulkarnain menegaskan, "Aku datang bukan semata sebagai raja yang berkuasa, melainkan sebagai hamba Allah yang siap menegakkan keadilan dan menumpas kezoliman, agar setiap jiwa merasakan kasih sayang ilahi," sehingga pernyataannya menguatkan semangat perjuangan. Suasana pertemuan itu dipenuhi dengan air mata haru dan doa yang mengalun, karena setiap ucapan Zulkarnain seolah menghapus luka lama yang ditinggalkan penderitaan, meskipun tantangan besar masih menanti di depan. Dengan sungguh-sungguh, ia menyatakan bahwa ia akan menempuh perjalanan menghadapi Yajuj dan Majuj, sambil mengajak penasihatnya terus memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah, sebab setiap keputusan harus didasari hikmah dan keimanan. Akhirnya, dengan tekad bulat dan doa mengiringi setiap langkah, Raja Zulkarnain melangkah menuju medan pertempuran yang akan menentukan nasib umat manusia,
meskipun setiap inci perjalanannya penuh tantangan dan rintangan yang tak terduga. Setelah menempuh perjalanan jauh melewati berbagai medan penuh tantangan, Zulkarnain tiba di wilayah peradaban Yajuj dan Majuj, di mana ia mengamati dengan seksama setiap aspek kemajuan yang mereka capai, meskipun tercermin kekurangan moral yang mencolok. Dengan mata tajam dan hati penuh kebijaksanaan, ia menyaksikan teknologi dan inovasi megah yang membangun peradaban di antara dua gunung, sementara nilai-nilai keadilan dan keimanan tampak terkubur di balik ambisi duniawi. Dalam pengamatan mendalamnya, Zulkarnain mencatat bahwa setiap inovasi disertai konflik internal, karena moral yang hancur membuat mereka mudah terpengaruh oleh nafsu, meskipun ilmu pengetahuan yang mereka miliki sangat canggih. Di tengah reruntuhan moral yang tersisa, terdengar percakapan salah seorang pemimpin Yajuj dan Majuj. Kita telah mencapai puncak kejayaan ilmu, namun kita terlupa akan hikmah Allah yang seharusnya mendasari kehidupan kita, sehingga pernyataan itu menggugah pikiran sang raja. Dalam benaknya yang penuh perhitungan, Zulkarnain mulai merancang rencana cermat untuk menghentikan kehancuran akibat sikap mereka, meskipun ia sadar bahwa perubahan harus dimulai dari akar permasalahan moral. Dengan penuh keimanan dan kebijaksanaan, ia menyusun strategi yang melibatkan pendekatan diplomatik sekaligus kekuatan militer, sehingga setiap langkah harus sesuai dengan petunjuk Allah yang agung, meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat. Zulkarnain kemudian mengadakan pertemuan rahasia bersama penasihatnya, sambil menyatakan, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam menilai tindakan mereka, sebab meskipun mereka unggul dalam ilmu, moral rendah adalah tanda bahaya yang harus segera diatasi, sehingga setiap kata mencerminkan keprihatinan mendalam. Suasana pertemuan itu dipenuhi semangat mencari solusi, dan setiap penasihat menyampaikan pendapat mereka dengan sungguh-sungguh. Meskipun perdebatan sengit kerap muncul akibat perbedaan pandangan mengenai cara terbaik menghadapi ancaman itu. Dengan pandangan jauh ke depan, Zulkarnain menegaskan bahwa kehancuran akibat keangkuhan dan keserakahan tidak akan berhenti jika nilai keimanan tidak dipulihkan, meskipun jalan yang harus ditempuh penuh rintangan dan kesulitan. Akhirnya, dengan hati teguh dan pikiran jernih, Zulkarnain berikrar dalam diam bahwa ia akan melaksanakan rencana strategisnya, sehingga setiap langkah akan mengembalikan keseimbangan dan keadilan yang telah terguncang oleh kekacauan Yajuj dan Majuj. Di hadapan para pemimpin masyarakat yang berkumpul dalam pertemuan hikmat, Zulkarnain menyampaikan maksudnya dengan tegas, sehingga setiap hadirin merasa terpanggil untuk menentukan nasib umat dalam menghadapi ancaman Yajuj dan Majuj. Dengan suara berat namun penuh keyakinan, ia bertanya, apakah kalian siap melawan kezoliman ini? Atau haruskah kita mencari cara bijak untuk mengurung kekuatan jahat tersebut, sehingga setiap pertanyaan itu mengundang pemikiran mendalam. Dalam suasana musyawarah yang syarat semangat persatuan, para pemimpin saling bertukar pandangan sambil mengingatkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada petunjuk Allah, meskipun perdebatan hangat sering muncul mengenai jalan terbaik. Seorang tokoh senior dengan suara wibawa menyatakan, melawan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada Yajuj dan Majuj adalah tugas terlalu berat, sehingga lebih baik kita mengurung mereka agar ancaman itu tidak menyebar ke seluruh bumi, sehingga pernyataannya mengundang tepuk tangan dari hadirin. Sebagian pemimpin lain pun mengungkapkan keraguannya dengan berkata, kita harus berpikir panjang, sebab kekuatan mereka bisa melumpuhkan kita jika kita gegabah dalam melawan, meskipun harapan untuk perlawanan masih menyala di hati, sehingga pernyataan itu memperkuat keputusan bersama. Dengan penuh kebijaksanaan, Zulkarnain mendengarkan setiap pendapat, meskipun ia tahu pilihan haruslah yang paling aman dan bijaksana, sehingga setiap kata menjadi pijakan strategi ke depan. Dalam diskusi damai namun penuh intensitas, mayoritas para pemimpin dengan tegas memilih opsi untuk mengurung Yajuj dan Majuj, sebab mereka sadar bahwa kekuatan musuh jauh melebihi kekuatan umat manusia, meskipun keputusan itu menyisakan kecemasan akan masa depan. Di tengah pertemuan yang diwarnai doa dan harapan, seorang pemimpin muda menatap Zulkarnain dan berkata, kami percaya dengan bimbingan Allah dan kebijaksanaan Anda, kita akan temukan cara melindungi umat tanpa harus berperang yang bisa membawa kehancuran lebih besar, sehingga kata-kata itu menguatkan persatuan. Percakapan itu berlangsung lancar dan penuh hikmah, dan setiap pemimpin merasa bahwa pilihan mengurung Yajuj dan Majuj adalah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, meskipun hati tetap diliputi kecemasan akan masa depan yang tidak pasti. Akhirnya, dengan sumpah dan janji bersama, para pemimpin sepakat mengikuti rencana Zulkarnain,
sehingga langkah kolektif untuk mengurung kekuatan jahat itu mulai dirancang penuh harapan dan keimanan kepada Allah. Setelah keputusan bersama dirumuskan, Zulkarnain segera mengeluarkan perintah kepada para ahli dan insinyur di seluruh wilayah, sehingga mereka berkumpul dengan semangat untuk membangun tembok megah yang akan mengurung Yajuj dan Majuj di antara dua gunung kokoh. Dalam rapat perencanaan penuh inovasi, Zulkarnain berkata tegas, "Kita harus membangun tembok dari besi dan tembaga yang kuat menahan segala serangan, sebab hanya dengan demikian umat manusia dapat terlindung," sehingga setiap ahli merespons dengan antusiasme tinggi. Para insinyur dan pandita teknik pun berkumpul untuk merancang metode peleburan logam yang belum pernah digunakan sebelumnya, meskipun mereka harus menggabungkan ilmu pengetahuan yang ada dengan bimbingan ilahi untuk menghasilkan struktur yang tak tergoyahkan. Dalam diskusi panjang, seorang ahli logam berkata, "Teknik peleburan yang kita gunakan adalah warisan pengetahuan dari Allah, memungkinkan kita menciptakan struktur dengan kekuatan melampaui kemampuan manusia biasa, sehingga setiap detail harus diperhitungkan dengan seksama," sehingga pernyataannya mendapat sambutan hangat. Dengan antusiasme yang menggelora, pembangunan tembok pun dimulai, dan para pekerja menyusun setiap batu dan logam dengan tekun meski di bawah panas terik dan rintangan alam yang tak menentu. Setiap langkah pembangunan diiringi doa syukur kepada Allah, karena setiap gerakan dan peleburan logam dipandang sebagai ujian yang harus dijalani dengan penuh keimanan dan kerendahan hati, meskipun tantangan teknis kerap menguji kesabaran mereka. Dengan inovasi luar biasa, para ahli berhasil menciptakan teknik peleburan yang menghasilkan campuran besi dan tembaga sangat kuat, sehingga struktur tembok mampu menahan gempuran Yajuj dan Majuj, meskipun setiap proses disertai tantangan berat. Di tengah kerja keras itu, Zulkarnain terus memantau kemajuan sambil tersenyum dan berkata, "Semoga tembok ini menjadi bukti keagungan Allah dalam menundukkan kekuatan kejahatan, dan setiap elemen di dalamnya adalah hasil keajaiban ilmu yang dianugerahkan kepada kita," sehingga kata-katanya menambah semangat pekerja. Pembangunan tembok berlangsung teratur, meskipun tiap hari selalu muncul tantangan baru, sehingga keberhasilan proyek ini dirayakan sebagai kemenangan kecil atas segala rintangan yang menghalangi jalan kebenaran. Akhirnya, setelah proses panjang penuh perjuangan, tembok besar dari besi dan tembaga pun berdiri megah di antara dua gunung, dan meskipun ujian masih menanti, setiap jiwa yang terlibat merasa telah mengukir sejarah sebagai bukti kekuatan iman dan kebijaksanaan Allah. Mendengar kabar pembangunan tembok megah yang ditujukan untuk mengurung mereka, Yajuj dan Majuj bereaksi dengan kemarahan yang membuncah, sehingga semangat perlawanan mereka terpacu dengan intensitas yang luar biasa. Dengan penuh kebencian dan keangkuhan, mereka mengumpulkan pasukan sambil berseru, "Kami tak akan tunduk pada perintah manusia, dan kami akan tunjukkan kekuatan sejati untuk menghancurkan setiap penghalang yang mencoba mengikat kebebasan kami," sehingga suara mereka menggema di seluruh lembah. Dalam serangan cepat dan brutal, Yajuj dan Majuj mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyerang tembok yang telah dibangun oleh Zulkarnain dan para insinyurnya, meskipun setiap serangan dilakukan dengan harapan menghancurkan kekuatan musuh. Namun, setiap serangan segera ditangkis oleh kekokohan tembok, sebab panas logam cair yang menyelimuti struktur itu membuat setiap usaha penembusan menjadi sia-sia, meskipun kekuatan mereka seolah tak pernah surut. Dalam dialog penuh kemarahan, salah satu pemimpin mereka menggerutu, "Kami telah dianugerahi kekuatan oleh Allah untuk mendominasi bumi, dan tembok ini hanyalah ilusi yang tak akan mampu menahan kehebatan kami," sehingga pernyataan itu semakin membakar semangat perlawanan. Meskipun demikian, pasukan yang dipimpin oleh Yajuj dan Majuj terus melancarkan serangan demi serangan terkoordinasi, meskipun tak satu pun mampu menembus lapisan logam cair yang menyelimuti tembok itu. Dalam kekacauan pertempuran, suara dentuman logam dan benturan keras menggema, sehingga setiap serangan mereka seolah menghancurkan keheningan malam, meskipun usaha itu selalu berakhir dengan kegagalan yang sama. Dengan rasa frustrasi yang semakin memuncak, mereka mencoba berbagai taktik brutal, meskipun setiap usaha menghancurkan tembok tak menghasilkan kerusakan berarti karena keajaiban teknik Zulkarnain. Akhirnya, dengan keputusasaan yang mendalam, mereka menyadari bahwa tembok itu bukan sekadar dinding fisik, melainkan simbol kekuatan ilahi yang tak bisa ditembus oleh kekuatan duniawi, meskipun hati mereka masih menyimpan keinginan membuktikan kehebatan. Dengan kekalahan yang terasa pahit, Yajuj dan Majuj pun mundur untuk sementara, meskipun kemarahan mereka tetap membara, karena mereka terpaksa menerima bahwa tembok kokoh itu adalah perwujudan kekuatan Allah yang abadi,
sehingga perlawanan harus tertunda hingga takdir menentukan waktunya. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan pengorbanan, akhirnya tembok besar dari besi dan tembaga selesai dibangun dengan sempurna di antara dua gunung, sehingga menjadi saksi bisu atas keagungan dan kekuasaan Allah. Setiap batu dan elemen logam yang disusun dengan presisi menyatu menjadi satu kesatuan tak tergoyahkan, meskipun rintangan waktu dan alam telah menguji kekuatan struktur itu. Zulkarnain dan para insinyurnya menyaksikan setiap detail tembok yang mencerminkan kehendak Allah, sehingga keyakinan mereka bahwa ciptaan itu akan bertahan selamanya semakin menguat meskipun ujian masih menanti. Sementara itu, Yajuj dan Majuj yang masih diliputi kemarahan mulai merencanakan serangan demi serangan untuk menggali dan menghancurkan tembok yang mengurung mereka, meskipun setiap rencana selalu berakhir dengan kegagalan. Dengan tekad menyala, mereka menggali dengan sekuat tenaga, meskipun setiap usaha hanya menghasilkan lubang kecil yang tak berarti, sebab kekuatan ilahi selalu menjaga keutuhan tembok itu. Dalam setiap percobaan, Yajuj dan Majuj selalu menemui jalan buntu, sehingga keputusasaan perlahan menyelimuti hati mereka, meskipun pagi mereka kembali mencoba dengan semangat baru yang selalu kandas. Di tengah perjuangan tanpa henti, terdengar teriakan dan keluhan menggema di antara reruntuhan, sehingga setiap usaha menghancurkan tembok menjadi saksi keajaiban yang melindungi ketertiban alam. Dalam dialog penuh kekesalan, seorang pemimpin Yajuj dan Majuj berkata, "Mengapa setiap usaha kami gagal menghancurkan tembok ini? Apakah ini tanda bahwa kekuatan kami memang tak mampu melawan kehendak Allah?" Sehingga pernyataannya mencerminkan kebingungan dan kekecewaan mendalam. Meski demikian, setiap hari mereka kembali mencoba dengan semangat gigih, meskipun setiap upaya selalu sia-sia dan tak mampu mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Akhirnya, dengan keengganan yang tumbuh dan kekalahan yang tak terelakkan, Yajuj dan Majuj menyadari bahwa tembok yang telah selesai dibangun adalah manifestasi kekuatan dan rahmat Allah yang tak tertandingi, sehingga nasib mereka kini terikat oleh kehendaknya yang abadi. Di saat tembok megah itu berdiri kokoh sebagai simbol keagungan Allah, Zulkarnain dengan bijaksana mengumpulkan para pemimpin dan ulama untuk menyampaikan wasiat yang telah lama tertulis di sanubarinya, meskipun setiap kata penuh keprihatinan akan masa depan umat manusia. Dengan suara tegas namun lembut, ia menyatakan, "Ketahuilah bahwa pada akhir zaman, tembok ini akan runtuh, dan Yajuj serta Majuj akan bangkit kembali menguasai dunia, sehingga setiap generasi harus bersiap menghadapi ujian besar." Sehingga pesan itu mengundang keheningan dan renungan mendalam. Dalam setiap kalimatnya tersirat bahwa kejatuhan tembok bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan babak baru yang penuh cobaan, meskipun peringatan itu disampaikan dengan ketulusan hati dan keprihatinan. Zulkarnain menegaskan bahwa setiap generasi harus selalu waspada dan mempersiapkan diri secara rohani, sebab kehancuran yang akan datang adalah tanda bahwa waktu telah tiba untuk menguji kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan, ia berpesan, "Janganlah kalian terlena oleh kemewahan duniawi, sebab setiap keberhasilan hanya sementara, dan ujian Allah akan datang tanpa peringatan, sehingga setiap langkah harus didasari ketaatan dan keimanan yang kukuh." Sehingga kata-katanya meresap dalam hati pendengarnya. Di tengah keheningan pertemuan, seorang pemuda bertanya, "Wahai Zulkarnain, bagaimana kami harus mempersiapkan diri menghadapi hari ketika tembok ini runtuh dan kehadiran Yajuj serta Majuj menjadi nyata?" Sehingga ia pun menjawab dengan hikmah, "Bersandarlah pada petunjuk Allah dan tanamkan nilai kebaikan dalam setiap tindakan, meskipun masa depan tampak suram." Dengan nada penuh keprihatinan, Zulkarnain menambahkan, "Ingatlah bahwa ujian terbesar bukanlah pada kekuatan musuh, melainkan pada kemampuan kalian mempertahankan iman dan keadilan, sebab ketika ujian itu datang, hanya yang beriman akan mendapat pertolongan Allah." Sehingga pernyataannya menyemangati setiap hati yang mendengarnya. Setiap kata yang disampaikannya seolah menjadi pelajaran abadi yang harus diabadikan dalam sanubari. Meskipun harapan akan masa depan yang lebih baik harus selalu dijaga meski badai ujian sering mengguncang dunia. Zulkarnain menutup wasiatnya dengan pernyataan penuh harapan. Biarkanlah wasiat ini menjadi pengingat bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meskipun setiap detik waktu adalah anugerah tak ternilai, sehingga pesan itu terus hidup dalam sanubari umat. Dengan penuh keikhlasan dan tekad yang menguatkan, Zulkarnain mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin dan generasi penerus, sambil berpesan agar tugas menjaga kebaikan dan keadilan terus diemban,
Meskipun takdir zaman terus bergulir dan akhirnya tembok agung ini menjadi saksi bisu perjuangan yang telah dilalui. Setelah tembok besar berhasil mengurung Yajuj dan Majuj dengan keajaiban ilahi, umat manusia akhirnya merasakan angin damai mengalir ke setiap sudut bumi, sehingga harapan kehidupan baru kembali menyala di setiap hati. Di tengah segala kesulitan yang telah dilalui, mereka mulai membangun peradaban baru berlandaskan keadilan, keimanan, dan kasih sayang. Meskipun bayang-bayang masa lalu tetap mengingatkan akan pelajaran yang berharga. Setiap sudut kota dan desa dipenuhi karya seni, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan yang mengalir dari semangat persatuan, sehingga peradaban yang lahir dari kegelapan menjadi lambang kemenangan iman yang abadi. Dalam setiap langkah pembangunan, para pemimpin dan ulama bersama-sama mengingatkan bahwa keberadaan Yajuj dan Majuj adalah bagian dari sejarah yang harus dikenang. Sebab peringatan itu menjadi pedoman bagi setiap generasi mendatang. Melalui pengajaran agama dan kisah-kisah lama yang diwariskan, masyarakat diajarkan untuk selalu rendah hati dan waspada, sebab setiap kemenangan yang diraih adalah anugerah Allah yang harus terus dijaga meski bahaya selalu mengintai. Dalam dialog hikmah di balai pertemuan, seorang ulama berkata, "Kita harus ingat bahwa kemajuan peradaban tidak berarti kita boleh lengah, sebab setiap pencapaian adalah ujian untuk mempertahankan keimanan, dan peringatan akan Yajuj dan Majuj harus hidup dalam setiap doa kita, sehingga setiap kata itu menuntun mereka ke jalan kebenaran." Di balik ketenangan dan kemajuan yang dirasakan, tersimpan tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, meskipun peringatan tentang kebangkitan Yajuj dan Majuj tetap terukir dalam sejarah sebagai pelajaran abadi. Dengan semangat yang menggelora, para pendidik dan pemimpin terus menanamkan nilai moral dan keagamaan kepada generasi muda, meskipun setiap kisah penderitaan masa lalu dijadikan cermin untuk memperbaiki masa depan. Dalam setiap pertemuan dan diskusi, tak ada yang melupakan janji dan peringatan para nabi terdahulu, meskipun kenyataan hidup sering menguji komitmen untuk terus hidup dalam kebenaran, sehingga sejarah menjadi guru yang tak ternilai. Akhirnya, dengan penuh syukur dan tanggung jawab, umat manusia merayakan era baru penuh damai. Meskipun bayang-bayang masa lalu mengingatkan bahwa setiap kemenangan harus dijaga dengan hati-hati, sehingga peradaban yang dibangun menjadi warisan abadi bagi seluruh umat beriman. Berabad-abad setelah peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan Yajuj dan Majuj, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dan nasihat penuh peringatan kepada umatnya, meskipun setiap kata dianggap sebagai kebenaran abadi dan petunjuk ilahi. Dalam khutbah yang penuh kehangatan dan harapan akan pertobatan, beliau bersabda dengan suara lembut namun penuh wibawa, "Wahai umatku, ketahuilah bahwa di akhir zaman tembok yang mengurung Yajuj dan Majuj akan terbuka, dan kehancuran yang belum pernah kalian bayangkan akan segera melanda dunia, sehingga pesan itu menggema di setiap hati pendengar." Dengan penuh ketulusan, Nabi menjelaskan bahwa pembukaan tembok itu merupakan tanda perubahan besar yang digariskan Allah, meskipun setiap tanda memiliki hikmah tersendiri yang harus disikapi dengan keimanan dan kesiapan menghadapi ujian mendatang. Dalam penjelasan mendetail, beliau menyebutkan bahwa saat tembok terbelah, Yajuj dan Majuj akan bangkit kembali dengan kekuatan luar biasa, sehingga setiap langkah mereka membawa kehancuran tak tertandingi bagi umat manusia, meskipun peringatan itu disampaikan sebagai bentuk kasih sayang agar umat selalu waspada. Pesan peringatan itu disampaikan bersama dengan ajakan untuk selalu kembali kepada Allah, sebab setiap perubahan besar adalah ujian bagi keimanan, dan hanya mereka yang benar-benar beriman yang akan menerima janji keselamatan. Dalam dialog penuh haru, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami mempersiapkan diri menghadapi hari ketika tembok itu terbuka dan kehancuran datang dahsyat?" Sehingga Nabi menjawab dengan bijak, "Bersandarlah pada petunjuk Allah dan jalani hidup dengan keikhlasan serta ketaatan, sebab setiap ujian adalah bentuk kasih sayangnya yang menguji iman kalian." Sehingga kata-kata itu menenangkan hati setiap pendengar. Nabi kemudian menegaskan bahwa peringatan tentang akhir zaman tidak boleh diabaikan, sebab tanda-tanda itu menunjukkan bahwa dunia telah mencapai puncak keruntuhan moral dan spiritual, meskipun setiap umat dianjurkan untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri. Dengan kesungguhan, beliau menambahkan, "Marilah kita terus berdoa dan menjaga persatuan, sebab ketika kehancuran datang, hanya mereka yang bersatu dalam keimanan yang mampu menghadapi cobaan yang tak terelakkan." Sehingga setiap kata meneguhkan tekad para pendengar untuk selalu berada di jalan Allah. Suasana di antara para sahabat yang mendengarkan penuh keheningan,
karena setiap peringatan itu mengingatkan akan kelemahan duniawi dan pentingnya mempersiapkan diri untuk hari kiamat, meskipun rahmat Allah selalu menyertai mereka yang bertobat. Akhirnya, dengan keyakinan dan kesadaran akan takdir yang telah ditetapkan, setiap umat Islam berusaha menguatkan iman dan mengukir kebaikan dalam setiap langkah, meskipun bayang-bayang kehancuran selalu mengintai, sehingga peringatan Nabi menjadi pedoman tak ternilai bagi masa depan umat manusia. Seiring berlalunya waktu dan munculnya tanda-tanda kiamat seperti yang telah dinubuatkan, umat manusia mulai menyaksikan tanda-tanda aneh yang mengisyaratkan runtuhnya tembok yang selama ini mengurung Yajuj dan Majuj, meskipun awalnya tanda itu tampak samar dan tersembunyi. Di antara keraguan dan kekhawatiran yang melanda, celah-celah kecil mulai muncul di bagian bawah tembok, sehingga setiap mata yang memandangnya merasakan keajaiban yang tengah terjadi, meskipun hal itu juga menimbulkan kecemasan akan bencana. Dengan hati yang gemetar, para ahli dan ulama berkumpul untuk mengamati setiap perubahan struktur tembok, meskipun setiap penemuan celah itu selalu memicu perdebatan apakah ini awal kiamat atau sekadar fenomena alam sementara. Di balik perdebatan tersebut, terdengar percakapan penuh harapan dan ketakutan, di mana seorang cendekiawan berkata, "Setiap celah yang muncul adalah tanda bahwa Allah telah mengatur waktunya dengan bijak, dan mungkin ini adalah awal ujian terakhir bagi umat manusia." Sehingga kata-kata itu menjadi renungan mendalam. Sementara itu, Yajuj dan Majuj yang selama ini terkurung mulai menunjukkan kegelisahan, sebab setiap hari mereka menggali sedikit demi sedikit di sekitar tembok, meskipun usaha itu tak mampu mengalahkan kekuatan ilahi yang menjaga struktur tersebut. Dalam dialog penuh keputusasaan, seorang pemimpin Yajuj dan Majuj mengungkapkan, "Kami terus menggali dengan penuh harap, meskipun setiap usaha hanya menghasilkan celah kecil yang tak berarti. Apakah ini pertanda bahwa nasib kami telah ditentukan oleh kehendak Allah?" Sehingga pernyataannya mencerminkan kebingungan dan keputusasaan. Meski demikian, setiap hari mereka terus mencoba dengan semangat gigih. Meskipun celah-celah yang muncul selalu diikuti perbaikan otomatis oleh kekuatan ilahi, sehingga keajaiban alam pun menjadi saksi bisu atas kebesaran Allah. Dalam setiap diskusi ulama, peringatan akan kiamat selalu menjadi topik hangat, sebab tanda-tanda itu adalah panggilan bagi umat manusia untuk segera kembali kepada jalan kebenaran, meskipun analisis mendalam disertai doa dan harapan. Dengan keheranan yang semakin mendalam, umat manusia menyaksikan bahwa celah kecil di tembok perlahan membesar, meskipun setiap peristiwa itu selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah sejak awal, sehingga setiap jiwa terpanggil untuk merenungi tanda-tanda itu. Akhirnya, dengan penuh keajaiban yang disaksikan oleh mata dan hati, Allah pun mengizinkan Yajuj dan Majuj untuk keluar dari kurungan tembok itu, meskipun hal itu merupakan bagian dari rencana ilahi yang telah lama dirancang untuk menguji keimanan umat manusia dalam menghadapi akhir zaman. Pada saat tembok yang selama ini menjadi batas antara peradaban dan kekacauan runtuh dengan dahsyat, umat manusia menyaksikan kehancuran besar yang melanda bumi, meskipun setiap detik kejatuhan itu diwarnai dengan tangisan dan penyesalan mendalam. Di tengah kekacauan itu, langit menjadi gelap dan bumi berguncang hebat, sehingga setiap jiwa yang tersisa merasakan keputusasaan, meskipun tanda ramalan Basunar telah lama tertulis dalam kitab-kitab suci sebagai peringatan yang tidak bisa diabaikan. Dalam hiruk-pikuk bencana, teringatlah bahwa dari setiap 1.000 manusia, hanya satu yang akan selamat, sehingga setiap orang berusaha mencari perlindungan dengan segala daya yang dimilikinya, meskipun nasib tampak tak terelakkan. Di tengah bencana yang mencekam, terdengar teriakan dan doa dari setiap sudut bumi, di mana setiap jiwa berusaha bertahan sambil memohon ampunan kepada Allah, meskipun kehancuran yang disebabkan oleh Yajuj dan Majuj mengubur segala harapan. Dengan penuh keputusasaan dan keberanian yang tak terhingga, para penyintas berlari mencari perlindungan, meskipun hanya satu dari 1.000 manusia yang mampu menemukan jalan keselamatan, sehingga ramalan Basunar menjadi kenyataan yang pahit. Di tengah runtuhan dan kehancuran, percakapan antara penyintas terdengar penuh harapan rapuh, di mana seorang di antara mereka berkata, "Kita harus tetap bertahan, sebab Allah menolong mereka yang beriman meskipun hanya sedikit yang tersisa," sehingga kata-kata itu menjadi penuntun bagi jiwa yang hampir putus asa. Meski situasi semakin mencekam dan kekacauan menyelimuti setiap sudut bumi, para penyintas yang tersisa berpegang teguh pada keimanan, sebab hanya satu di antara 1.000 yang berhasil lolos dari bencana yang ditimbulkan oleh Yajuj dan Majuj, sehingga harapan akan masa depan tetap ada. Dalam dialog penuh kegetiran, seorang tua yang selamat berkata kepada orang di sekitarnya,
Ingatlah bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi yang berserah diri, meskipun setiap ujian membawa penderitaan yang tak terhingga, dan kini kita harus belajar dari kesalahan masa lalu, sehingga kata-katanya menguatkan hati yang hancur. Dengan penuh duka, umat manusia menyadari bahwa kehancuran yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi, meskipun setiap peristiwa adalah pelajaran berharga yang harus dihayati dengan kesungguhan dan penyesalan mendalam, sehingga nasib dunia menjadi cermin amal perbuatan. Akhirnya, dengan seluruh keputusasaan dan keikhlasan yang tersisa, umat manusia menyaksikan bahwa ramalan Basunar telah terwujud, sebab dari setiap 1000 manusia, hanya satu yang terselamat sebagai bukti bahwa dalam setiap kehancuran, Allah selalu menyediakan jalan keselamatan bagi mereka yang beriman. Meskipun kisah ini menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat.